Presiden Joko Widodo menyoroti rendahnya kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Karena itu, Jokowi pun meminta adanya sanksi tegas bagi yang melanggar protokol kesehatan. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, usai rapat terbatas percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 bersama Jokowi pada hari Senin kemarin. Muhadjir pun meminta warga untuk memahami rencana penerapan sanksi tegas tersebut. Sebab saat ini kasus positif virus corona di Indonesia masih tinggi. Karena itu, sanksi tegas akan dirancang agar warga mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, sejumlah kepala daerah mulai memberlakukan sanksi tegas bagi warganya yang tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Di antaranya adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia akan memberikan denda senilai 100 hingga 150 ribu rupiah bagi warganya yang tidak memakai masker di tempat umum. Aturan ini akan berlaku pada tanggal 27 Juli hingga 14 hari selanjutnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo ingin adanya sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Jokowi menyoroti ada wilayah yang 70% diantaranya tidak menggunakan masker. Untuk membahas hal itu bersama telah tersambung ada dua narasumber saya hari ini, ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi, dan juga Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Selamat siang, Pak Menteri, Pak Muhadjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Pak Imam. Selamat siang. Selamat siang. Iya, terima kasih. Kita bisa berkomunikasi masih dengan di era new normal ya, masing-masing di tempatnya masing-masing begitu. Saya ke Pak Menko terlebih dahulu. Pak, ini kalau yang kita lihat bersama di ratas disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa 70% masih banyak masyarakat kita, bahkan sampai 70% yang tidak menggunakan masker di keseharian mereka. Dan juga salah satu dampaknya juga Jakarta naik lagi begitu, positivity rate-nya sampai 10% saat ini. Ini apa yang sebenarnya bisa dilakukan kalau memang Presiden meminta sanksi tegas, apa yang bisa dilakukan begitu? Mungkin peraturan atau instruksi seperti apa yang bisa dikeluarkan mungkin, Pak? Sesuai arahan dari Presiden kemarin, yang sedang kita godok adalah Inpres. Inpres, oke. Ya, berupa Inpres yang nanti melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, hanya untuk jenis sanksinya yang lebih konkret di lapangan itu akan diserahkan kepada masing-masing Pemda supaya disesuaikan dengan kearifan lokal. Selama ini bentuk sanksi yang memang diterima, yang sudah umum, yang berlaku di daerah masing-masing. Tapi tentu saja perlu ada keterlibatan aparat, misalnya TNI Polri, untuk ikut membantu, memberikan dukungan dalam menegakkan aturan itu. Karena itu perlu ada Inpres yang nanti insya Allah dalam waktu yang tidak lama Presiden akan menurunkan Inpres itu. Oke, artinya ini sanksi yang akan dikeluarkan lewat Inpres dipastikan akan lebih tegas begitu, Pak Menteri? Seharusnya begitu, tapi itu memang sangat tergantung kesungguhan dari pihak Pemda kan. Karena sebetulnya yang menangani COVID ini yang tahu persis adalah pemerintah daerah masing-masing. Dan penanganannya juga berarti akan bisa dikatakan jadinya berbeda ya, karena menyesuaikan itu tadi yang Bapak sampaikan, kearifan lokal dan juga pendekatan kepada masyarakat di masing-masing daerah begitu, Pak? Ya betul, seperti yang diarahkan pada para ilmuwan termasuk dari Prof. Imam Prasojo, pendekatan yang disebut dengan pentahelix itu artinya keterlibatan dari masyarakat sipil termasuk tokoh masyarakat, kemudian para usahawan, kemudian dunia akademis dan perguruan tinggi, itu akan kita intensifkan. Dan hari-hari ini Jawa Timur sudah sangat intensif untuk melibatkan perguruan tinggi. Saya sudah dapat laporan dari Pak Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil, bahwa Jawa Timur sudah mulai melakukan konsolidasi besar-besaran untuk melibatkan perguruan tinggi, terutama dalam rangka sosialisasi dan edukasi, terutama dalam hal kepatuhan terhadap protokol kesehatan
oleh warga masyarakat itu. Artinya ini kalau kita berbicara Jawa Timur juga sempat jadi daerah yang paling disoroti karena zonanya juga bukan zona merah lagi tapi hitam begitu Pak. Ini ada informasi atau ada laporan begitu yang sudah dikumpulkan oleh kementerian bahwa daerah-daerah mana saja yang sebenarnya masyarakatnya paling tidak disiplin atau paling bandel untuk tidak melakukan protokol COVID-19 Pak Menteri? Kita tidak bisa menyebut secara spesifik, tapi yang jelas ada korelasi antara ketidakpatuhan dengan status dari daerah itu. Oke. Jadi antara karena itulah kemudian Presiden menyimpulkan ini satu-satunya kunci yang paling menentukan itu adalah kepatuhan dari warga terhadap protokol kesehatan. Oke, baik. Ya. Saya ke Pak Imam. Pak Imam, ini menarik yang dikatakan Pak Muhadjir bahwa kepatuhan ini ada korelasinya begitu dengan zona suatu daerah ini memang di zona merah atau tingkat dari kasus yang terkonfirmasi positif juga tinggi. Sebenarnya artinya ini kalau kita pikirkan hanya dengan patuh saja, disiplin saja, sebenarnya kita bisa sama-sama menekan angka COVID-19. Sesimpel itukah begitu Pak Imam? Ya, tentu orang untuk menetapi sebuah aturan kan tidak mungkin hanya seperti membalik tangan ya. Kita di dalam membiasakan diri yang tadinya tidak ada masker ya, terus tiba-tiba setiap pertemuan harus pakai masker, itu perubahan perilaku yang tentu tidak mungkin begitu saja. Oleh karena itu kita perlu kerja keras bersama-sama. Tidak mungkin hanya pemerintah saja melalui anjuran-anjuran, melalui sanksi. Oleh karena itu yang harus dilakukan tuh ada 5 hal sebetulnya Mbak. Atau ada waktunya apa enggak. Pertama tentu protokol kesehatan itu di masing-masing tempat atau mungkin sasaran utamanya kerumunan-kerumunan itu betul-betul dirancang ya, diberi pemahaman kepada masyarakat, disosialisasikan dengan cara-cara yang lebih efektif, down to earth ya, langsung ke masyarakat, dan juga mungkin harus dibantu oleh para tokoh-tokoh yang ada di sekitar lokasi itu. Terus kita perlu membangun kayaknya para influencer, orang-orang berpengaruh di setiap tempat ya, untuk itu ikut bekerja. Jadi tidak mungkin hanya pemerintah saja. Nah, baru harus ada dibangun juga sanksi sosial. Jadi tidak hanya sanksi oleh pemerintah. Jadi sanksi sosial jangan-jangan kalau itu mampu dibangun malah biasanya lebih efektif. Lah baru terus kemudian struktur ya, misalnya kayak pasar ya. Pasar itu kan tempat berkerumun orang. Nah, kalau strukturnya seperti sekarang ya, tidak dipecah, ya itu nanti akan menyulitkan sekali untuk orang misalnya memenuhi protokol kesehatan physical distancing. Nah, oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang menyebarkan pusat-pusat perdagangan ya, bisa jadi nanti untuk sementara misalnya Sabtu dan Minggu harus diperluas pasar itu masuk ke jalan-jalan ya, sebagai expansion, sebagai perluasan ya, tentu di hari-hari tertentu, sehingga akan ada tempat-tempat ya yang memungkinkan orang untuk melakukan physical distancing. Nah, baru kemudian sanksi-sanksi denda ya yang sekarang sedang dirancang oleh Pak Menko. Jadi memang pendekatan untuk bisa menjadikan ini lebih efektif, berbagai faktor harus dipertimbangkan, dan jangan sampai pemerintah bekerja sendiri, tapi kita semua sebagai warga ikut membantu. Karena ini untuk kesehatan kita semua, bukan kesehatan hanya pemerintah gitu, bukan kepentingan hanya pemerintah. Baik, saya kira itu. Kalau yang saya tangkap Pak Imam, ini artinya yang seharusnya urutannya yang dilakukan oleh pemerintah adalah men-setting dulu kondisi kehidupan sosial masyarakat atau tempat-tempat masyarakat beraktivitas supaya tidak menimbulkan banyak kerumunan, baru impres atau aturan dengan sanksi yang tegas bisa dilakukan dengan baik begitu. Saya kira dalam situasi waktu yang mendesak begini harus bisa paralel dilakukan ya. Jadi misalnya protokol kesehatan itu bisa jadi berbeda antara kerumunan di pasar tradisional dengan mal atau kerumunan di tempat perkawinan, itu beda-beda. Lah itu nanti
bagaimana mensosialisasikannya. Lah tentu harus ada orang-orang yang bertanggung jawab ya di situ, ya satpam, pengurus mal, terus petugas dari pasar itu harus dilibatkan untuk ikut bertanggung jawab. Nah, dengan demikian maka orang itu dengan sosialisasi yang gencar, harapan kita tentu setiap masyarakat, setiap individu menetapi protokol itu bukan karena takut, tetapi karena dia ikut bertanggung jawab, menjaga keselamatan dirinya dan menjaga keselamatan orang lain. Jadi target kita bukan orang itu mengikuti protokol kesehatan hanya karena takut petugas, tetapi karena memang tumbuh dari dalam ada kesadaran diri, ada kesadaran sosial. Itu yang paling ideal. Itu yang idealnya seperti itu. Mungkin tadi dari 5 poin itu bisa menjadi rekomendasi juga bagi kementerian untuk menetapkan impresnya akan seperti apa. Kita masih ada sebetulnya Pak Menko sudah mulai melakukan hal itu. Baik, kita jeda terlebih dahulu begitu. Dibantu secara kolektif ya, bagaimana influencer ya yang ada di masing-masing, karena di setiap tempat ya kayak pasar A, mall A itu punya figur-figur yang berpengaruh. Bisa mempengaruhi influencer begitu ya. Baik. Betul, kita jeda sejenak kemudian Pak Imam. kalau misalnya perkawinan, nah itu tentu para panitia-panitia maupun bahkan penghulu itu harus bisa ikut ya memberikan aturan-aturan. Saya hanya akan datang misalnya untuk menikahkan mempelai itu kalau protokol kesehatan itu tetapi gitu kan. Jadi banyak cara kesadarannya yang begitu ya, kesadaran dari diri pribadi. Jauh lebih efektif. Baik. Daripada misalnya kita pemerintah secara terpusat melakukan aksinya. Nah, kita jeda terlebih dahulu Pak Menko dan juga Pak Imam, kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.